Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hanya Entertain, busanya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semuanya tentunya dengan sebidang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan memberikan spoiler film, sebuah film yang berjudul PK. Film ini menceritakan tentang seorang alien yang datang ke bumi untuk bukan menginvasi tetapi mempelajari kehidupan yang ada di bumi. Ia malah terjebak pada suatu pencarian terhadap Tuhan. Lebih lanjutnya, langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Cerita film dimulai dengan kedatangan alien dengan pesawat luar angkasanya ke bumi. Para alien itu datang dengan tujuan ingin mempelajari kehidupan bumi, dan untuk itu mereka menugaskan satu di antara mereka untuk tinggal sementara. Alien yang ditugaskan tersebut dibekali dengan remote control yang bentuknya seperti kalung, yang berguna untuk memanggil pesawat luar angkasa ketika tugasnya telah selesai. Sayangnya, baru beberapa saat sampai di bumi, remote control tersebut dicuri karena dikira sebagai perhiasan yang berharga. Sang alien pun panik karena tanpa benda itu, dia tidak bisa pulang kembali ke planetnya. Maka dia pun melakukan perjalanan untuk mendapatkan kembali remote controlnya. Sementara di Brugge, Belgia, Jagu bertemu dengan Sarfaraz. Jagu ini salah satu tokoh di sini, yaitu pria yang berasal Sarfaraz, pria berasal dari Pakistan. Mereka pun saling jatuh cinta. Suatu hari Jagu menjelaskan kepada keluarganya melalui video call bahwa dia memiliki kasih berasal dari Pakistan yang beragama Islam. Kemudian ayah Jagu menemui Goodman Tapaspi Maharaj untuk melakukan konsultasi. Nah, Tapaspi ini adalah tokoh agama ataupun pendeta terkenal di tempat itu. Tapaspi menjelaskan kepada Jagu bahwa Sarfaraz akan menipunya dan tidak akan menikahinya. Namun setelah itu, Jagu justru bertemu kembali dengan Sarfaraz untuk mengajaknya menikah. Ia melakukannya untuk membuktikan bahwa perkataan Tapaspi adalah salah. Keesokan harinya, Jagu bersiap untuk melangsungkan pernikahan. Jagu yang sedang duduk menantikan kehadiran Sarfaraz dimintai tolong oleh seorang pengantin wanita dengan menitipkan keranjang yang berisikan seekor kucing. Tidak lama kemudian, Jagu dihampiri seorang bocah dan memberikan secarsih kertas. Jagu membaca surat itu yang menjelaskan bahwa dirinya tidak dapat melanjutkan pernikahannya dikarenakan perbedaan budaya dan agama. Jagu mengira surat tersebut berasal dari Sarfaraz, sehingga membuatnya sedih dan meninggalkan tempat tersebut dan memutuskan untuk pergi ke Delhi, India. Waktu pun berlalu, scene pun berpindah ke 6 bulan kemudian. Jagu berada di New Delhi bekerja di salah satu stasiun berita. Suatu hari dia bertemu dengan pria aneh yaitu PK, sang alien tadi yang sedang mencari keberadaan Tuhan untuk mendapatkan remote controlnya kembali. Hal ini membuat Jagu ingin menyiarkan sosok PK di TV, sehingga dia minta pimpinannya agar mau menyiarkan sosok PK ini. Tetapi pimpinan Jagu tidak ingin mengangkat bertemakan agama karena berbau sensitif. Suatu hari Jagu bertemu dengan PK, dan Jagu terus mengikutinya hingga PK berada di dalam penjara. Hal ini dimanfaatkan oleh Jagu untuk menggali informasi mengenai PK dengan menyogok seorang polisi agar dia mau menjebloskan Jagu di dalam sel bersama PK. Di dalam penjara, PK menceritakan kehidupannya selama berada di bumi kepada Jagu. Scene pun menunjukkan adegan flashback. PK mulai mengenal cara berpakaian yang baik. Kemudian suatu ketika dia dikejar oleh sekelompok orang dan dia ditabrak oleh Biron Singh. Biron Singh membawa PK ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter mengatakan kepada Biron Singh bahwa PK mengalami lupa ingatan dan dia tidak bisa bicara. Padahal sebenarnya PK ini memang tidak bisa bahasa manusia. Biron tidak mengetahui PK adalah makhluk alien. Ia pun membawa PK kemanapun dia pergi. Suatu hari Biron membawa PK ke tempat prostitusi. Setelah PK terus memegang tangan wanita di tempat itu. Hal ini dilakukan PK agar bisa menyerap kemampuan berbicara mereka. Nah, sebenarnya PK memegang tangan seseorang dengan waktu yang lama, dia bisa menyerap kemampuan berbicara mereka dan juga bisa melihat masa lalu mereka. Di saat PK dipasangkan dengan Bulgaria, dan selama 6 jam dia memegang tangan Bulgaria hingga akhirnya PK mengerti bahasa India dan mulai berbicara. PK pun lalu meminta Biron untuk membantunya
mencari remote controlnya. Byron lalu menjelaskan bahwa kemungkinan remote control milik Pique sudah dijual di Delhi, sehingga Pique memutuskan untuk menuju kota tersebut. Kemudian Pique tiba di New Delhi. Dia meminta bantuan kepada seorang polisi, dan polisi menjelaskan bahwa tidak bisa menemukannya, sebab polisi adalah manusia dan bukan Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat menemantunya. Dalam kondisi itu, sang alien kemudian mencoba bertanya kepada warga setempat. Setiap dia bertanya, orang-orang selalu memberikan jawaban yang sama, yaitu hanya Tuhan yang bisa membantu menemukannya. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang sanggup. Tuhan, siapa itu Tuhan? Tampaknya sosok ini benar-benar hebat, hingga dipercaya oleh banyak orang. Sang alien pun kemudian menaruh harapan besar kepada sosok Tuhan ini. Perasaan yang sebelumnya berupa frustasi, kemudian bisa reda karena ada harapan baru dan semangat baru dalam hidupnya. Kemudian ia tercurahkan dalam suatu pencarian pada Tuhan. Sejak saat itu, Pique mulai mencari keberadaan Tuhan dengan mengunjungi berbagai tempat ibadah. Ketika sang alien memutuskan untuk meminta bantuan pada Tuhan, maka Tuhan pertama yang dia datangi adalah sosok berkepala gajah bertubuh manusia, yang tidak lain adalah Ganesha, yaitu salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu. Awalnya dia merasa permohonannya dikabulkan, tapi ketika minta remote controlnya, ternyata doa itu tidak terwujud. Dia pun mencoba berdoa kepada Ganesha dalam ukuran yang lebih besar. Namun karena merasa tidak puas, dia kemudian membuat gaduh dan diamankan oleh polisi. Polisi mengamankan sang alien, mengecek KTP, dan dia dari nama tersebut ia mirip orang Kristen. Maka sang alien pun dirujuk ke gereja. Sayangnya di gereja dia melakukan ritual pemujaan selayaknya pemujaan pada Ganesha. Situasi pun gaduh kembali dan dia pun diusir. Dia bertanya-tanya kenapa dia diusir. Dan dia pun mengira bahwa Tuhan tidak suka dengan air kelapa yang dia persembahkan. Tuhan lebih suka dengan wine. Oh iya, ketika membuat gaduh di kantor polisi dan gereja, orang-orang mengira sang alien ini sedang mabuk. Dalam bahasa India, mabuk adalah Pique, sehingga sang alien pun kemudian disebut dengan Pique. Setelah diusir dari gereja, Pique bertekad untuk membeli wine, sejenis minuman keras, untuk nantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika uang telah terkumpul, wine sudah dibeli, dia pun pergi ke tempat ibadah terdekat. Namun sayangnya, tempat ibadah terdekat itu adalah masjid. Dia kemudian dikejar oleh orang-orang yang marah karena wine tersebut. Kejadian Pique dikejar oleh orang-orang karena salah melakukan ritual pemujaan terjadi berkali-kali, dan ini membuat dia sadar bahwa ternyata Tuhan itu ada banyak di dunia ini, di mana tiap Tuhan punya sifat yang berbeda. Ada Tuhan yang suka air kelapa, ada Tuhan yang suka wine, dan ada Tuhan yang benci manusia membawa wine. Selain sifat Tuhan, budaya dari penyembahnya juga berbeda-beda. Ada yang berbaju kuning berkepala botak, ada yang bersorban, ada yang menggunakan cadar, dan lain-lainnya. Tiap masing-masing konsep Tuhan, ritual, dan berbagai tradisi inilah yang kemudian kita kenal sebagai agama. Hingga suatu ketika dia melihat seorang laki-laki berpenampilan seperti Dewa Siwa, sehingga Pique terus mengejarnya hingga pria tersebut lari menuju acara peribadatan Gatman Tapasvi, yaitu pendeta terkemuka di tempat itu. Dan saat itu Pique melihat remote control miliknya di atas panggung di dekat Tapasvi. Kemudian Pique berusaha mengambil barang miliknya, namun dia disegah oleh asisten Tapasvi dan melemparnya ke jalanan. Scene pun kembali ke waktu sekarang. Jagu yang mendengar cerita tersebut menganggap Pique adalah orang yang aneh dan telah berbohong, sehingga Jagu keluar dari sel. Kemudian Pique menjelaskan bahwa dia jujur dan bahkan mengetahui bahwa Jagu adalah penyiar televisi, sehingga Jagu mulai penasaran dari mana mengetahui hal itu. Pique menjelaskan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut setelah Jagu memegang tangannya. Saat keluar dari sel, Pique meminta Jagu untuk memegang tangannya, namun seketika pria tua datang memegang kedua tangan Pique, meminta bantuan. Pique tersebut menjelaskan bahwa anak dan istrinya sedang dirawat di rumah sakit, meminta uang 500 rupiah kepada Pique. Pique kemudian memberikan uang kepada pria itu sejumlah 500 rupiah. Jago menjelaskan kepada Pique bahwa Pique ternyata tidak bisa membaca pikiran orang lain karena Pique telah ditipu. Karena daerah tersebut tidak ada rumah sakit, Pique lalu menjelaskan kepada Jagu bahwa dirinya mengetahui hal tersebut. Pria tersebut dan istrinya sedang makan di sebuah hotel bintang 5 untuk merayakan ulang tahun istrinya yang ke-75. Sebab selama 75 tahun, dia dan istrinya tidak pernah pergi ke hotel bintang 5. Dia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, lalu istrinya memesan es krim yang harganya setelah naik.
Lalu dia datang menghampirinya dan meminta uang. Jagu tetap tidak percaya sehingga Pike pun pergi. Sementara itu Jagu mencoba membuktikan kebenaran ucapan Pike dengan mengecek restoran hotel bintang 5 dan benar saja pria tersebut sedang bersama istrinya yang sedang menikmati es krim. Sejak saat itu, Jagu mulai menyadari bahwa Pike tidak bohong. Pike dibantu dengan Jagu berusaha untuk memperoleh remote kontrolnya kembali. Jagu dan Pike berusaha menjelaskan kepada jamaat Tapaspi bahwa Tapaspi beraliran sesat. Ia menginginkan hanya keuntungan semata. Suatu malam Pike ingin mengatakan cinta kepada Jagu, namun Jagu teringat dengan Sarfaraz. Kemudian Pike memegang tangan Jagu yang melihatnya seperti itu. Lihat masa lalu Jagu bersama Sarfaraz dan membuatnya bersedih. Beberapa hari kemudian Pike menghadiri acara perdebatannya dengan Tapaspi. Pike menjelaskan bahwa Tapaspi hanyalah pembohong, berpura-pura, memberi janji palsu, melayani orang-orang kaya dengan cepat namun mengabaikan orang miskin. Dan Tuhan seperti yang dibuat oleh Tapaspi hanyalah Tuhan tiruan. Pike lalu menambahkan bahwa Tapaspi telah berbohong kepada orang tua Jagu dan memperoleh remote control Pike, memisahkan Jagu dari Sarfaraz. Dengan menganggap Sarfaraz adalah seorang penipu, Tapaspi lalu menantang Pike untuk menunjukkan ramalan yang dia katakan mengenai Sarfaraz adalah dusta. Jika tidak benar, Pike harus mencium kaki dan meminta maaf kepada Tapaspi, serta harus mengaku kepada semua orang bahwa Pike telah memfitnahnya. Namun jika terbukti, maka Pike dapat mengambil remote kontrolnya. Pike kemudian bertanya kepada Jagu mengenai kejadian saat di Belgia. Pike menanyakan kepada Jagu apakah Sarfaraz datang sendiri memberikan surat itu. Jagu menjawab tidak. Ada anak kecil yang membawakan suratnya atau tidak? Pike bertanya pada Jagu, dan Jagu pun menjawab ya. Pike bertanya, lalu bagaimana kau tahu jika Sarfaraz yang telah mengirimnya? Jagu pun terdiam. Pike menjelaskan bahwa surat itu untuk gadis lain yang diperuntukkan untuk pemilik gadis yang membawa keranjang kucing. Dan saat itu wanita tersebut meminta Jagu untuk memegang keranjang miliknya, sehingga anak yang telah membawa surat itu memberikan suratnya kepada Jagu. Dikarenakan anak itu telah diperintahkan untuk memberikan surat kepada wanita yang memegang keranjang kucing, Jagu lalu diminta untuk menghubungi Sarfaraz dengan menghubungi kedutaan Pakistan di Belgia, sebab Jagu teringat bahwa Sarfaraz bekerja di sana. Ketika Jagu menghubungi kedutaan, seorang wanita menjelaskan bahwa Sarfaraz tidak lagi bekerja di kedutaan. Dia sudah kembali ke Pakistan. Wanita tersebut menambahkan bahwa setiap hari Sarfaraz selalu menghubungi mereka di setiap jam 5 di Lahore. Sarfaraz terus menanyai mereka, apa ada panggilan dari India? Apa Jagu menghubunginya? Mendengar hal itu membuat Jagu pun lemas. Wanita tersebut lalu menyambungkan ke Sarfaraz. Jagu bertanya kepada Sarfaraz, apakah kamu datang ke KUA di hari pernikahan? Sarfaraz menjawab iya, tapi kamu tidak ada. Jagu pun bertanya kembali mengapa tidak menghubunginya. Sarfaraz menjawab dia menemukan sebuah surat yang bertuliskan di dalamnya, jangan menghubungi Jagu. Sarfaraz mengira surat itu dari Jagu, sehingga terbuktilah bahwa Tapaspi telah berbohong kepada ayah Jagu. Setelah kebenaran memihak pada Pike, maka Pike mendapatkan kembali remote kontrolnya. Dan suatu ketika Pike hendak kembali untuk pulang ke asalnya dengan ditemani oleh Jagu. Pike membawa koper berisikan baterai begitu banyak sehingga membuat Jagu bertanya kepada Pike. Jagu bertanya mengapa membawa baterai begitu banyak. Pike menjawab karena aku ingin selalu mendengar semua suara di dunia ini. Tidak lama, Pike lupa membawa tas satu lagi yang berisikan baterai masih tertinggal di dalam bus. Dia pun berusaha mengejarnya, sementara Jagu mendengar hasil rekaman Pike. Dia terkejut, ternyata Pike menyimpan hasil rekaman suara Jagu. Dan ternyata semua kaset rekaman itu berisi suara Jagu. Dan Jagu menemukan kertas yang bertuliskan, Jagu I love you. Jagu mulai menyadari bahwa Pike menyukainya. Tidak lama setelah itu, pesawat luar angkasanya pun datang. Pike pun pergi meninggalkan Jagu, mengambil menenteng batas berisikan rekaman suara Jagu dan juga baterai yang sangat banyak. Kemudian film pun selesai. Film ini mengajarkan suatu yang sangat dalam kepada kita, bahwa agama itu benar, agama itu baik. Yang tidak baik dan kadang tidak benar adalah para pengikutnya. Mungkin cukup sekian dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.